semuanya, perkenalkan nama saya Geronsia, Norma Primavera Perkasa. Saya dari kelas 2024A Keperawatan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang akan saya bahas dalam video ini ada 4 ya, yaitu definisi PHBS, terus indikator PHBS, manfaat PHBS, dan tips menerapkan PHBS. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat adalah kebiasaan hidup sehat yang dilakukan dengan kesadaran sendiri oleh keluarga dan semua anggota keluarga. Nah, dengan PHBS ini, keluarga bisa menjaga kesehatannya sendiri dan ikut serta dalam kegiatan kesehatan di lingkungan sekitar. Nah, PHBS ini adalah cara terbaik untuk mencegah penyakit dan menghemat uang untuk berobat. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat juga merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran seseorang, keluarga, terus kelompok ataupun masyarakat yang mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Nah, ini menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2011. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait 10 indikator dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, di mana ibu yang melahirkan harus dibantu oleh bidan ataupun dokter, baik di rumah sakit, puskesmas, maupun klinik. Nah, hal ini penting untuk mencegah ibu dan bayi meninggal saat melahirkan, serta memastikan bila ada masalah saat persalinan bisa langsung ditangani dengan baik. Nah, yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif, di mana artinya bayi sampai usia 0-6 bulan hanya diberi ASI saja, tanpa tambahan makanan ataupun minuman apapun, termasuk air putih. Nah, ASI ini membuat bayi lebih kebal terhadap penyakit, terus mudah didapat, tidak perlu biaya, dan merupakan makanan terbaik untuk bayi. Yang ketiga, menimbang balita setiap bulan. Nah, anak balita harus ditimbang setiap bulan di posyandu untuk memantau apakah pertumbuhan dan perkembangannya berjalan dengan baik. Nah, dengan penimbangan rutin, gangguan pertumbuhan pada anak bisa diketahui sejak dini. Nah, yang keempat, menggunakan air bersih. Air yang digunakan untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci harus bersih. Nah, air bersih itu jernih, tidak berbau, dan tidak berwarna. Nah, harus menggunakan air bersih dapat mencegah seperti diare, kolera, dan penyakit kulit. Yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Nah, tangan harus dicuci menggunakan sabun dan air bersih, terutama sebelum makan. Sesudah buang air besar, buang air kecil, terus sebelum menyiapkan makanan, dan setelah bermain, kita harus gosok tangan minimal 40-60 detik sampai bersih. Nah, kebiasaan ini mencegah penyakit diare, cacingan, dan berbagai infeksi. Nah, menurut WHO pada tahun 2016 bahwa ada 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar dengan durasi pada prosedurnya yaitu 20-30 detik. Nah, sebelum memulai terlebih dahulu kita membasahi telapak tangan menggunakan air yang mengalir. Kemudian beri sabun secukupnya. Nah, langkah yang pertama, kita ratakan sabun dengan kedua telapak tangan. Nah, langkah kedua, telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dan menggosok punggung tangan kiri serta sela-sela jari tangan kiri. Begitu pula sebaliknya. Nah, langkah yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari tangan. Nah, langkah yang keempat, jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Nah, langkah kelima, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Nah, langkah keenam, gosokkan dengan memutar ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Selanjutnya, bilas tangan dengan menggunakan air yang mengalir lalu keringkan dengan handuk. Menurut Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 juga bahwa kegiatan cuci tangan pakai sabun ini dilaksanakan untuk tujuan menurunkan tingkat kematian pada anak, terutama yang terkait dengan kurangnya akses sanitasi dan pendidikan kesehatan. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Nah, buang air besar harus dilakukan di jamban yang tertutup dan memiliki septic tank atau tangki penampungan. Nah, ini penting untuk mencegah kotoran,
mencemari lingkungan dan menyebarkan penyakit ke orang lain. Yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk. Nah, lakukan kegiatan 3M+, yaitu menguras bak mandi seminggu sekali, terus menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas yang bisa menampung air, lalu ditambah dengan menaburkan bubuk abate bila perlu. Nah, cara ini mencegah penyakit, contohnya demam berdarah. Yang ke-8, makan buah dan sayur setiap hari. Nah, kita harus konsumsi buah dan sayur minimal 3-5 porsi setiap hari karena mengandung vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan tubuh. Nah, kebiasaan ini mencegah penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan kanker. Nah, yang ke-9, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, kita harus melakukan olahraga atau aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, seperti jalan kaki, terus senam, ataupun bersepeda. Nah, aktivitas fisik membuat tubuh tetap bugar dan mencegah kegemukan atau obesitas. Nah, yang ke-10, tidak merokok di dalam rumah. Nah, asap rokok sangat berbahaya bagi semua anggota keluarga yang menghirupnya. Nah, asap rokok ini dapat menyebabkan kanker, terus penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Nah, jangan merokok di dalam rumah agar anak-anak dan keluarga terlindung dari bahaya asap rokok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, keluarga lebih sehat dan produktif. Yang kedua, agar pengeluaran untuk biaya kesehatan juga berkurang. Lalu yang ketiga, lingkungan rumah lebih bersih dan nyaman. Yang keempat, terhindar dari berbagai penyakit menular. Nah, yang kelima, kualitas tubuh lebih baik. Yang keenam, menurunkan angka kesakitan. Dan yang ketujuh, mewujudkan Indonesia sehat. Selanjutnya, tips menerapkan PHBS. Yang pertama, perlu kita buat jadwal kegiatan kebersihan, lalu ventilasi dan pencahayaan juga cukup, sediakan tempat sampah tertutup, lalu ciptakan lingkungan bebas asap rokok. Nah, yang selanjutnya, jaga kebersihan dapur dan kamar mandi. Jadi saya dapat mengambil kesimpulan, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci utama mewujudkan keluarga sehat. Nah, dengan menerapkan 10 indikator PHBS di rumah tangga tadi, kita dapat mencegah berbagai penyakit, lalu kita bisa menghemat biaya pengobatan, dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Perilaku hidup bersih dan sehat ini juga bukan hal yang sulit. Nah, kita harus mulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Sekian dari saya, terima kasih.